Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Halo semuanya, kenalin nama aku Yasin dan aku dari kelas 11 Sosial 2. Dan kali ini kita bakal ngobrolin sejarah yang keren banget. Dan ternyata jadi bukti kalau misalnya bumi itu bulat, gak cuma teori doang. Tapi sebelumnya aku tuh penasaran banget, teman-teman yang nontonin video ini sebelumnya tahu kalau misalnya bumi itu bulat, tapi nggak tahu sejarahnya, atau malahan kayak teman aku. Hah? Bumi bulat? Harusnya datar nggak sih? Kalau misalnya bulat, mungkin aku sekarang gitu. Ya enggak lah, kan ada yang namanya gravitasi. Ya udahlah, bukti yang paling nyata itu bukan cuma teori tahu. Emang iya? Terus, apa buktinya? Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam perjalanan yang membuktikan kalau misalnya bumi itu bulat, ada loh orang pertama yang berteori kalau misalnya bumi itu bulat, yaitu Pythagoras pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Dan teori ini itu didukung oleh Aristoteles, Eratosthenes, dan juga ilmuwan yang lainnya. Namun, di Eropa pada abad pertengahan masih banyak banget orang yang ragu. Yang namanya juga teori sih. Nah, teori ini tuh yang memunculkan semangat orang-orang untuk menjelajahi dunia lewat laut atau pelayaran loh. Dan sekarang kita baru masuk ke dalam perjalanan yang membuktikan kalau misalnya bumi itu bulat. Jadi, tokoh penting yang bakal aku bahas itu ada dua, yaitu Ferdinand Magellan dan juga Johann Sebastian Elcano. Nah, fun fact-nya, mereka ini tuh membuktikan kalau misalnya bumi itu bulat bukan karena semangat untuk membuktikan teorinya si Pythagoras, tapi bisa dibilang mereka tuh kebetulan atau hoki, karena tujuan awal mereka itu untuk datang ke Kepulauan Rempah-Rempah, yaitu di Maluku loh teman-teman. Nah, jadi pada tanggal 20 September 1519, Ferdinand Magellan dan juga Johann Sebastian Elcano ini melakukan ekspedisi besar dari Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Nah, seperti yang sudah aku bicarakan tadi, tujuan awal mereka itu adalah datang ke Kepulauan Rempah-Rempah, yaitu di Maluku, yang pada saat itu disebut dengan The Spice Islands, dari jalur laut ke arah barat. Nah, mereka itu membawa 5 kapal, yaitu ada Trinidad, Victoria, San Antonio, Conception, dan juga Santiago, dengan awaknya 270. Nah, perjalanan mereka ini diawali dari Spanyol, menyeberangi Samudra Atlantik, lalu turun ke pantai timur Amerika Selatan. Nah, teman-teman semua, di ujung selatan benua Amerika, mereka itu menemukan celah sempit yang bisa dilalui oleh kapal, di mana kemudian celah ini tuh dinamakan dengan Selat Magellan. Ya, karena yang berhasil untuk pertama kali menemukannya dan juga berhasil melewatinya itu Magellan. Selat ini tuh menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik lewat bagian sempit antara daratan benua Amerika Selatan dan juga gugusan pulau di selatan. Dan kalian tahu fun fact-nya apa? Samudra Pasifik itu yang namain Ferdinand Magellan juga guys. Dimana Samudra Pasifik ini itu adalah lautan luas yang tenang banget. Lanjut teman-teman, jadi mereka itu terus ke arah barat. Sampai akhirnya pada 1521 mereka itu mendarat di Filipina. Lebih tepatnya di Pulau Limasawa dan Cebu. Di sana, Ferdinand Magellan ini sempat untuk menyebarkan agama Kristen dan juga berniat untuk membantu raja setempat. Namun, yang menyedihkannya di Pulau Mactan, Ferdinand Magellan ini malah terbunuh guys pada 27 April 1521 saat membantu raja dalam mengalahkan pemimpin lokal yang bernama Lapu-Lapu. Lapu-lapu mi no torna.
Oke, jadi setelah Ferdinand Magellan ini gugur, ekspedisinya itu dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Yang berarti Juan Sebastian Elcano ini dinaikkan menjadi pemimpin, sedangkan kapal itu sisa 2 teman-teman. Dan mereka terus melanjutkan pelayaran ke Kepulauan Rempah-Rempah, yaitu Maluku di Indonesia. Teman-teman masih ingat kan, tadi aku bilang kapal yang tersisa itu hanya 2, yaitu kapal Victoria dan kapal Trinidad. Nah, untuk perjalanan pulang, kapal Trinidad ini memilih untuk putar balik teman-teman. Jadi mereka berlayar ke arah timur. Sedangkan kapal Victoria yang dikomandoi oleh Juan Sebastian Elcano ini memilih untuk tetap lurus ke arah barat teman-teman. Jadi, kapal Victoria ini melewati Samudra Hindia, mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika Selatan, dan kalian tahu, mereka akhirnya dapat kembali ke Spanyol teman-teman pada 6 September 1522. Nah, sebagai penghargaan, Juan Sebastian Elcano ini mendapatkan globe yang bertuliskan Primus Circum Dedis Time, yaitu menggunakan tulisan Latin ya teman-teman, yang artinya kaulah yang pertama mengelilingiku. Tapi sedihnya teman-teman, dari 270 awak itu hanya tersisa 18 orang, dan dari 5 kapal yang berhasil itu hanya 1, dimana kapal Trinidad itu ditangkap oleh Portugis saat melewati Samudra Pasifik. Sedangkan 3 kapal lainnya itu ada yang tenggelam, terbakar, dan gagal total karena mereka berkhianat. Teman-teman semua sadar gak sih kalau misalnya ekspedisi yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano itu banyak tahu fun fact-nya? Kayak yang pertama, Juan Sebastian Elcano, kita anggap aja dia kayak pemain cadangan. Tapi akhirnya dia malah menjadi ketua yang membawa kapal terakhir dan menjadi orang pertama yang resmi mengelilingi dunia. Terus yang kedua, anggap aja mereka itu gak mengalami cuaca dingin yang ekstrim. Mereka mungkin aja tuh gak bisa melewati Samudra Pasifik. Terus yang terakhir, kalian sadar gak sih kalau mereka itu membawa rempah-rempah dari Maluku ke Eropa, sehingga membuat benua Eropa itu menjadi tergila-gila sama Asia. Nah, hal itu menjadi awal mula munculnya kolonialisme loh teman-teman. Sadar nggak? Amerika, mereka ini menemukan selat ini tuh dinamakan Selat Malaka. Apa sih? Tiba-tiba banget antara wow,